Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu di renungan pagi hari ini lagi. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan terus menjaga, melindungi, dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita satukan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu dalam penyertaan kami ya Bapa. Pada waktu kami beristirahat malam hari, Tuhan yang menjagai, melindungi kami. Hingga pada pagi hari Tuhan berikan hari yang baru lagi buat kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak kealfaan kami, begitu banyak kesalahan kami. Tetapi jika kami mengaku Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan menghapuskan semuanya itu. Tuhan memberikan hari yang baru, seperti Engkau memberikan hari yang baru saat ini. Untuk itu ya Bapa, masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam roh kami. Agar kami boleh melangkah, berjalan, berpikir, dan melakukan apa yang kami lakukan di hari ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyembuhkan. Jika mengalami pergumulan hidup ekonomi atau kepahitan hidup, kekecewaan, Tuhanlah memberikan jalan keluar dan memberikan damai sejahtera sukacita buat mereka. Kami alaskan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Andai Titanic mendengar, landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 11 yang mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Kita akan baca lagi dari Mazmur 129 ayat. Mazmur 119 ayat 144. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ketika melihat para awak kapal mengangkat bagasi dari bawah, Nyonya Albert Caldwell bertanya, "Benarkah kapal ini tidak bisa tenggelam?" "Benar, Nyonya," jawab salah seorang di antaranya. "Bahkan Tuhan sendiri tidak mungkin menenggelamkan kapal ini." 2 hari kemudian, kapal Titanic yang berangkat dari pelabuhan Southampton, Inggris menuju New York itu memasuki kawasan Grand Banks, sebuah kawasan berbahaya karena banyak gunung es bawah laut. Pada 14 April 1912, 20 menit sebelum pukul 24.00, kapal pesiar mewah Titanic menyerempet gunung es dan airnya tenggelam 3 jam kemudian. Awalnya Frederick Flat, petugas menara pengintai, melihat sesuatu yang gelap menghadap di depan. Mula-mula kecil, lama-lama bertambah besar. Ia segera membunyikan bel bahaya. "Flat, apa yang kamu lihat?" tanya kapten kapal. "Gunung es di depan." "Terima kasih," jawab suara itu lagi. Santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan ketika kapal itu menyerempet gunung es itu, sang kapten, Edward J. Smith, sama sekali tidak mengurangi kecepatan kapal. Titanic tetap melaju dengan kecepatan 22,5 knot atau sekitar 45 km per jam, tanpa ada gerakan menghindari maut yang menanti di depan. Kapal mewah yang mengklaim diri tidak bisa tenggelam itu seolah-olah ingin menguji diri melawan gunung es raksasa. Sungguh ironis, Titanic justru karam dalam pelayaran perdananya. Bahkan Thomas Andrew, si pencipta kapal itu sendiri, tidak mampu menyelamatkan kapal rancangannya. Hanya 705 orang dari 2.235 penumpang yang selamat. Itu pun diselamatkan oleh kapal tua Carpathia yang kebetulan lewat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa makna dari peristiwa sejarah ini? Seringkali kita jumpai kesombongan membuat sebagian orang sulit untuk menerima teguran. Mengapa teguran dan peringatan selalu diasosiasikan dengan kelemahan atau aib?
Bukankah Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bagaimanakah respon yang benar menghadapi sebuah teguran? Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 14 menganggap peringatan Tuhan sama bahagianya dengan menerima harta benda. Seseorang hanya bisa bertumbuh lewat masukan, bertumbuh lewat teguran, bahkan peringatan-peringatan dari orang lain. Ada dua manfaat dari teguran atau peringatan. Pertama, teguran atau peringatan membuat kita hidup. Andai kapten kapal Titanic mendengar peringatan bahaya dari petugas menara pengintai bahwa ada gunung es, mungkin saja Titanic tidak akan tenggelam. Peringatan akan meluputkan kita dari maut dan membawa pada kehidupan. Mazmur 119 ayat 144. Sebaliknya, siapa yang tidak mengindahkan peringatan akan mati. Amsal 15 ayat 10. Manfaat kedua dari teguran atau peringatan adalah peringatan memberi kita pengetahuan. Orang yang bersedia ditegur, pengetahuannya akan bertambah. Mazmur 119 ayat 99. Ia akan bertambah bijaksana dan langkah hidupnya akan semakin tertata. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam kelemahanku, aku sering tidak siap untuk menerima teguran. Mampukanku dengan rendah hati menerima setiap masukan yang datang kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tidak jarang Tuhan memakai badai untuk merebut perhatian kita ketika angin sepoi tak lagi mempan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin.